Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia nikmat dari Allah yang tiada batas, tiada pernah terputus, senantiasa melimpahi kita hamba-hambanya. Kita berkumpul lagi ibu, bapak, sahabat, majelis cinta, usai menunaikan ibadah sholat subuh. Kita berkumpul lagi untuk kajian online kita pada hari ini, hari Senin bertepatan dengan tanggal 18 November 2024. Bersolawat kita bagi junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin umat, pemimpin manusia dunia dan akhirat, baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini tema kajian kita terkait dengan wudhu. Apa sih rahasia dan kekuatan wudhu dan apa yang ada di balik wudhu? Kita akan kaji dengan guru kita. Kita akan mencoba menimba banyak ilmu kali, lebih banyak lagi setelah beliau pernah hadir sekitar 10 hari yang lalu. Kita langsung sapa guru kita, Al-Ustadz Andi Usman Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Iwan? Alhamdulillah, subhanallah, selalu berbahagia bisa berhadapan menyapa Ustadz guru kami, jamaah di Majelis Cinta sudah menunggu-nunggu untuk bertemu lagi dan menimba ilmu dari Ustadz. Insya Allah sehat Ustadz ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang Iwan, sehat? Alhamdulillah Ustadz, Allahu Akbar. Berkat doa Ustadz. Kita berjumpa kembali dalam nuansa Ta'lim Ilahiyah. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Luar biasa komentar-komentar yang terkait dengan kajian yang lalu Ustadz. Luar biasa, saya semakin sadar betapa mendalamnya apa yang Ustadz sampaikan, uraikan pada saat itu. Luar biasa. Jazakallah Ustadz. Bagi kami pribadi luar biasa dan juga bagi jamaah ini penuh antisipasi di jamaah Ustadz untuk mendapatkan ilmu lagi. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon Ustadz untuk memulainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan 'abduha li liqa'i dhuhran. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arqaul bariyati qadra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alladzi harabal batil wa aidal haqq wa tamathar radail wahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nas ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasfidikin wasyuhada'i wa qulhin amma ba'd. Hadirin sekalian, sebelum saya membuka kajian ini, sedikit
Ayah Usman akan memberikan terapi sehat jantung. Hadirin sekalian yang mengikuti kajian online ini, yuk fokus lihat Ayah Usman semua. Ketika Ayah Usman katakan, hadirin, apa kabar semuanya pada hari ini? Maka hadirin jawab dengan kompak dan lantang. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masya Allah. Ini gerakan bukan sembarang gerakan. Barang siapa yang bisa mengikuti dengan baik, kompak dan lantang, insya Allah jantungnya sehat. Ayo, kita coba. Saya ulangi. Ketika Ayah Usman katakan, apa kabar hadirin semua yang ada di berbagai tempat yang mengikuti kajian online ini, apa kabar semuanya pada hari ini? Maka jawablah dengan lantang, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kita coba ya, fokus pada gerakan dan intonasi suara dengan lantang, agar memacu jantungnya itu berdetak dengan baik. Baik, kita mulai, 1, 2, 3. Hadirin sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes, 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 yes. Ya Allah, takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Tadi gerakan terapi sehat jantung. Ketika kita tidur, jantung kita melemah. Dengan gerakan tadi, suara lantang, insya Allah detak jantung kita akan stabil. Manakala detak jantung stabil, insya Allah seluruh aliran darah akan stabil. Yang migrain-migrain insya Allah akan cepat hilang. Yang kena stroke mudah-mudahan cepat sembuh. Bunda sekalian, ayahanda dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bismillah kita semua berperi. Ar-Rahmanir Rahim, sifat pemberi, pengasih dan penyayang sepanjang hari kepada hamba-hambanya khairil bari. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah. Hadirin sekalian, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Di mana hamparan bumi ini yang luas kita injak, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita sanjung-sanjung. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satu makhluk pun yang dapat menghalanginya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, niscaya tak ada satu makhluk pun yang dapat menolong. Semoga hadirin biasa selalu berada dalam koridor Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Asli lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Pada hari ini tema kita sangat menarik dan asing dilihat, asing didengar, yakni wudu batin. Sebelum saya kupas mengenai wudu batin ini, saya mengajak hadirin untuk mengenal sebuah kata yang ada dalam hati kita, yakni nurani. Nurani itu berada dalam area hati. Biasa kita katakan ada apa kata-kata yang biasa kita lakukan sehari-hari atau mengejek seseorang, ah kamu tak punya hati nurani. Oh, hati nuraninya baik ya. Saya mengajak kepada kata nurani. Kadang orang tak percaya dengan nurani. Nurani adalah pemberian Allah. Koneksi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nurani ini diberikan di setiap tubuh manusia. Wudu
batin ada kaitannya dengan nurani ini. Nurani ini yang biasa kita kenal dengan ilham. Nurani ada dua kata yang tergabung dalam satu konsonan. Nur, ain. Dalam bahasanya, cahaya mata hati. Ketika Allah ingin memberikan ilham kepada manusia, kepada seseorang, itu masuk melalui nurani itu. Nurani berada dalam area hati. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang mana daging itu baik maka baik pula keseluruhannya. Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man dzakkaha." Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini sangat erat kaitannya dengan yang akan saya gambarkan melalui tema wudu batin. Nah, nurani ini dia akan peka manakala seseorang itu melakukan kebaikan-kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kadang ketika seseorang yang rajin sholat, orang yang baik, sering terbesit hatinya, ada suatu kata-kata yang membisikkan hatinya, itulah yang dikatakan ilham melalui nuraninya. Namun orang yang sering melakukan kejahatan jauh daripada Allah, maka nuraninya tidak terkoneksi oleh tubuhnya. Qad aflaha man dzakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Allah memberikan koneksi tiada batas melalui nurani itu. Masuk kita kepada bab wudu batin. Wudu. Wudu ini adalah jalan seorang hamba Allah untuk mensucikan dirinya, baik secara zahir maupun secara batin. Menurut di dalam kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya wudu terbagi menjadi dua bagian, wudu zahir dan wudu batin. Kenapa sih Allah menyuruh kita untuk berwudu? Ketika kita mempunyai salah, mempunyai dosa, seseorang itu melakukan wudu, maka gugulah dosa-dosanya. Wudu zahir, wudu yang tampak, wudu yang terlihat, yang biasa kita lakukan mencuci kedua tangan kita, kita berkumur-kumur, membasuh kedua lubang hidung kita, membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, membasuh rambut kita, membasuh kedua telinga kita, membasuh kedua kaki kita. Rangkaian itu merupakan wudu zahir, wudu yang tampak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manakala seorang mukmin berwudu secara sempurna, maka berguguranlah dosa-dosanya. Sering kita berwudu sesuai dengan syariat fikih, namun wudunya itu hanya dapat menggunakan tata cara saja, tidak berdampak pada dirinya. Sah itu sah, memang sah,
tapi tak berdampak pada nuraninya. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan pada wudhu yang kedua, yakni wudhu batin. Maksud daripada wudhu batin adalah batin ini menyertai wudhu zahir. Wudhu batin ini adalah wudhu pengakuan dosa-dosa yang dilakukan oleh organ-organ tubuh yang terkena oleh wudhu. Pengakuan dosa-dosa itu diucapkan oleh hatinya. Setiap rangkaian wudhu, setiap anggota badan yang tersentuh oleh air itu, hati ini memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dilakukan organ tubuhnya yang terkena oleh air. Contoh, kita praktek langsung. Di saat kita berwudu, kita basuh kedua tangan kita. Kita basuh telapak tangan. Air itu jatuh menetes di telapak tangan. Kita perhatikan dulu. Air itu. Jangan memakai air dengan curahan yang banyak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda agar senantiasa ketika kita berwudu memakai air yang sederhana. Tidak terlalu melimpah ruah. Ini menjaga daripada pemborosan ketika kita mencuci kedua telapak tangan ini. Bayangkan berapa banyak dosa yang dilakukan oleh telapak tangan kita. Mungkin telapak tangan ini pernah menunjuk wajah saudara kita. Dia sakit hati. Dosa yang dilakukan oleh telapak tangan. Mungkin telapak tangan ini pernah memukul, menempeleng teman sahabat kita. Dosa zolim yang dilakukan oleh telapak tangan ini. Oleh karenanya, di awal ketika kita berwudu, tersentuhlah air di telapak tangan ini. Bayangkanlah oleh kita, berapa banyak dosa yang sudah dilakukan oleh telapak tangan. Hati ini menjadi memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh telapak tangan hamba. Kita basuh kedua telapak tangan ini. Air itu menetes jatuh ke muka bumi. Tetesan demi tetesan itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua telapak tangan ini. Pengakuan dosa yang diucapkan oleh hatinya itulah yang dikatakan sebagai wudhu batin. Kita ambil air itu. Kita masukkan ke dalam mulut kita. Kita berkumur-kumur. Ketahuilah, mulut ini adalah harimau. Kita harus jaga mulut ini. Berapa banyak mulut kita mengeluarkan kata-kata kotor, kita tak jaga harimau. Lidah ini bagaikan pedang. Kadang-kala kita mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati saudara kita. Kita merasa, akhirnya saudara kita mati bunuh diri disebabkan oleh ucapan ini. Berapa banyak kata-kata ini terlontar ke saudara kita sehingga timbul perpecahan, timbul permusuhan, timbul pertengkaran. Belum lagi mulut ini sering bergibah, ngomongin orang, paling suka membuka aib-aib orang. Berapa banyak dosa yang dilakukan olehmu. Wahai hamba-hambaku, cuci mulutmu, kata Allah. Kita kumur-kumur. Hati ini menjadi pemohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut hamba.
Kita keluarkan air itu, tetesan demi tetesan yang jatuh ke muka bumi. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Pengakuan-pengakuan dosa itulah yang dikatakan sebagai wudu batin. Kita basuh kedua lubang hidung kita. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hidung hamba. Mungkin hamba pernah menghirup sesuatu aroma yang tidak engkau halalkan, ya Allah. Kita basuh kedua lubang hidung kita. Jatuh air itu, tetesan demi tetesan jatuh ke muka bumi. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua lubang hidung kita. Kita basuh wajah. Ketahui, wajah ini ada mata yang bisa melihat sekelilingnya. Berapa banyak yang dilakukan oleh mata ini, namun Allah tak melindungi. Zina mata merupakan perbuatan dosa besar. Kita pernah melihat sesuatu yang tidak Allah halalkan, lantas kita melihat zina mata. Mungkin wajah ini terlihat tampan, cantik, dia pamerkan kepada teman-temannya. Ria. Allah berikan ketampanan dan kecantikan wajah bukan untuk dipamerkan. Dia merasa sombong dengan ketampanan wajahnya. Dia merasa angkuh dengan kecantikan wajahnya. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh wajah. Basuh wajahmu, wahai hamba-Ku, kata. Kita basuh wajah kita dengan sentuhan air wudhu. Ya Allah, hati ini menjerit. Ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah hamba, ya Allah. Kita basuh wajah kita. Air itu jatuh ke muka bumi tetesan demi tetesan. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Pengakuan dosa yang diteriakkan oleh hatinya itulah yang dikatakan sebagai wudu batin. Ketika kita membasuh kedua tangan kita. Bayangkan, mungkin tangan ini pernah mengambil sesuatu barang yang bukan milik kita. Dosa itu. Mungkin tangan ini pernah bekerja sesuatu yang haram. Dosa yang dilakukan oleh kedua tangan. Kita basuh kedua tangan kita. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan hamba. Jeritan hatimu itulah yang dikatakan sebagai wudu batin. Kita basuh kedua tangan ini. Tetesan demi tetesan jatuh ke muka bumi, itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan ini. Kita basuh kepala kita. Oleh karenanya, untuk sunnah membasuh kepala itu sampai ke belakang seperti ini. Ketahuilah, kepala kita ini ada otak. Kurang lebih 735 ayat di dalam Al-Quran. Allah menyinggung tentang otak kita. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwa. Walad darul akhirah khairul ladina yattaqun. Afala ta'qilun. Wa mal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu, kata Allah, illa la'ibu wa lahwa, hanya sebagai senda gurau belak, sandiwara belak. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Allah menanyakan tentang otak kita. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Kalau bahasa kita, apakah kalian tidak punya otak, kata Allah. Jelas aku berikan engkau otak, tapi tidak engkau pergunakan. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya akal?
735 ayat di dalam Al-Quran Allah menyinggung tentang Allah menyinggung tentang otak kita. Kenapa tidak engkau pergunakan otakmu? Jelas-jelas bahwa tanya kehidupan dunia itu hanya sebagai senda gurau belaka. Engkau malah mengejarnya. Engkau tak fokus pada kehidupan yang sebenarnya, kehidupan abadi, yakni kehidupan akhirat. Sehingga engkau bermegah-megah, melalaikan kamu akan urusan akhirat. Kau fokus dengan urusan dunia. Berapa banyak otak kita berpikir tentang maksiat kepada Allah. Bahkan banyak di kalangan salafus saleh, ketika ia lalai dari Allah, lantas dia berwudu. Sejenak ia lalai dari Allah, dia berwudu. Agar senantiasa lalainya itu Allah maafkan. Kita basuh kepala kita. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala hamba, ya Allah. Terbasuh kepala kita. Tetesan demi tetesan jatuh ke muka bumi. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Kita basuh kedua telinga. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga hamba, ya Allah. Telinga ini mungkin pernah mendengar sesuatu perkataan yang tidak Allah halalkan. Kita basuh kedua telinga kita. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kuping hamba. Jatuh tetesan demi tetesan dari kuping kita. Itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kuping kita. Pengakuan dosa itulah yang dikatakan sebagai wudu batin. Kita basuh kedua kaki kita. Kita usap telapak kaki kita. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki hamba. Mungkin hamba pernah melangkah ke suatu tempat yang tidak engkau halalkan, ya Allah. Mungkin kaki ini pernah melangkah ke tempat yang kau murkai, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki hamba. Ucapan jeritan hati itu, pengakuan dosa itu, itulah yang dikatakan sebagai wudu batin. Kita basuh kedua telapak kaki kita, jatuh tetesan demi tetesan air itu ke muka bumi, itulah yang menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki kita. Hadirin rahimakumullah, pembahasan tadi terurai menjadi dua bagian, wudu zahir dan wudu batin. Itulah yang dikatakan sebagai wudu batin, mengikuti daripada wudu zahir. Namun pengakuan-pengakuan itu dilakukan oleh hati. Di dalam hati ada yang namanya nurani. Ketika jiwa itu engkau bersihkan, maka nuranimu akan tajam. Karena nurani itu selalu mengatakan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Wudu batin adalah salah satu pengasahan jiwa agar senantiasa nurani itu terdengar dengan jelas. Innallaha la yanzuru ila aswabikum waswarikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat baju kalian. Allah tak melihat yang tampak, tapi Allah melihat hatimu, wahai hamba-hamba. Wudu batin adalah rangkaian daripada ibadah-ibadah untuk memperbaiki hati kita. Agar senantiasa hati kita baik. Kalau hati kita baik, otomatis akan mengeluarkan yang baik-baik. Teko itu tergantung pada isinya. Kalau kopi dalamnya, keluarlah pahit. Tapi kalau teko itu dalamnya madu, maka keluar yang manis.
Wudu batin adalah pengasahan salah satu ibadah yang tajam untuk memperbaiki hati kita. Ketika hati kita baik, nurani itu akan cemerlang. Dia akan bercahaya menyinari seluruh tubuh kita. Oleh karenanya, barang siapa seorang mukmin berwudu secara sempurna baik zahir maupun batinnya, maka wajahnya terlihat bercahaya. Kulitnya perlahan-lahan akan bagus. Terlihat cantik wajahnya. Dari gelombang aura cahaya kebaikan ini. Nanti ketika di padang mahsyar, seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur. Seluruh manusia dan semua manusia itu ada dalam keadaan kacau balau. Hidup itu. Pada saat itu, baginda Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah. Lantas Allah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai kekasihku, kenapa engkau sujud di hadapan? Ya Allah, aku tidak akan angkat wajahku ini sebelum engkau mengabulkan permintaan. Wahai kekasih, apa yang kau minta? Ya Allah, izinkan aku memberi minum umatku yang saat ini berada di padang mahsyar. Matahari berada sejengkal di atas kepala. Mereka kehausan, ya Allah, izinkan aku memberi minum umat. Wahai kekasih, itu ada telaga Kausar. Ambil airnya, beri minum umatmu. Bagaimana cara Rasulullah SAW memberi minum umatnya? Sedangkan umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat itu di situ semua berkumpul dalam satu padang mahsyar. Mudah bagi Rasulullah untuk memilih umatnya, memilih umat-umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya. Yakni terlihat di kumpulan manusia itu ada manusia yang wajahnya bercahaya. Ujung-ujung jarinya terlihat cahaya. Ujung-ujung kakinya terlihat cahaya. Itu karena ketika semasa hidupnya ia sering melakukan berwudu. Seseorang yang sering melakukan berwudu, sering melakukan toharah, baik secara zahir maupun dan batin, maka nanti di pada mahsyar wajahnya akan bercahaya. Dalil daripada wudu batin ini ada dua. Yang pertama, innallaha la yanzuru ila aswabikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat yang tampak, tapi yang Allah lihat hatinya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung daripada hatinya. Kita kembali kepada Allah, bukan jasad ini. Jasad ini akan hancur lebur. Yang kembali kepada Allah adalah ruh kita. Kalau ruh kita ini tak diberi makanan, tak diberi ikut aktifkan dalam berbagai ibadah, maka ruhnya itu akan linglung karena tak diberi asupan ilmu. Hanya zahirnya saja. Oleh karenanya, banyak orang-orang yang ahli ibadah, dia sholat 5 waktu. Sholat sunnah dia lakukan, duha dia lakukan, qobliyah ba'diyah dia lakukan, qiyamul lail dia lakukan. Tapi akhlaknya masih dikatakan akhlak yang tidak baik. Banyak itu. Sholat. Tapi perkataannya jahat. Sholat dia lakukan, dia sholat. Berwudu dia secara sempurna. Tapi kelakuannya tidak seperti seorang yang beriman. Kenapa bisa terjadi demikian? Berapa banyak orang yang sudah bolak-balik ke tanah suci,
tapi akhlaknya tidak seperti seseorang yang beriman kepada Allah. Dia masih suka mengkunci, dia masih jahat terhadap temannya, dia masih suka seujud terhadap saudaranya. Kenapa itu bisa terjadi? Dikarenakan dia tidak menyertai hatinya di dalam beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian, jamaah online Majelis Cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya bercerita tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga dan neraka. Ketika Rasulullah melintas surga, Rasulullah mendengar terompah yang sedang berjalan. Dan Rasulullah ingat betul terompah itu punya siapa. Wah, ini terompahnya Bilal bin Rabah. Rasulullah bingung. Rasulullah belum masuk ke surga, tapi terompahnya Bilal sudah ada dalam surga. Lantas ketika selesai Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghampiri Bilal bin Rabah dan bertanya, wahai sahabatku Bilal bin Rabah, amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Engkau mendahului aku masuk surga. Apa jawab Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, aku menjalankan apa yang engkau ajarkan kepadaku. Namun satu hal ya Rasulullah, engkau mengajarkan aku berwudu. Setiap kali aku berwudu ya Rasulullah, aku melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Setiap wudu ya Rasulullah. Ketika aku punya hajat, ada besar yang aku lakukan, batal wuduku, aku langsung cepat-cepat memperbaharui wudu. Dan aku melakukan sholat sunnah, aku bebankan seluruh yang dapat membatalkan wudu itu kepada diriku dalam sebuah sholat sunnah itu ya Rasulullah. Dari cerita ini bahwasanya wudu bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kunci surga. Tapi ketahuilah bahwasanya kunci sholat itu ada pada tatanan wudhu. Barang siapa yang sempurna wudhunya, maka sah sholatnya. Namun barang siapa yang tak sempurna wudhunya, maka sholatnya tak sah. Masya Allah. Yuk sama-sama kita perbaiki wudhu kita. Ajaklah hati nuranimu untuk melakukan pembersihan-pembersihan di saat berwudu. Sesungguhnya wudu itu dapat membersihkan baik yang terlihat tampak maupun yang tak terlihat. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam memperbaiki taharah kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa hati ini menjadi lemah lembut. Sungguh, ketika engkau keraskan hatimu, hai saudara-saudara, engkau berada dalam keadaan yang turun. Engkau tak bisa melihat kebenaran ketika hatimu. Nuranimu tak engkau dengarkan. Bahkan nuranimu seakan-akan dia tercecek dengan kekerasan hatimu. Oleh karenanya, yuk kita ikut sertakan hati ini ketika kita dalam beribadah apapun. Terutama dalam tatanan wudhu ini. Ajaklah dia ikut bertoharah untuk mensucikan hatimu. Ketika kau bertoharah
melalui hatimu, melalui batinmu, maka penyakit-penyakit yang di dalam hati ini dia akan sirna. Ustaz, apa penyakit hati? Dengki, itu penyakit hati. Iri, itu penyakit hati. Belum lagi kejelekan-kejelekan yang dalam hatimu itu ketika bersandar. Namun ketika engkau melakukan wudhu dengan batinmu, penyakit-penyakit itu akan sirna pelan-pelan. Hasad, hasud itu merupakan penyakit hati. Seujuan kepada seseorang itu penyakit hati. Ketika penyakit itu berkumpul, maka nuranimu itu akan tertekan. Yuk kita lepaskan penyakit-penyakit itu melalui metode wudhu batin. Ketika seseorang sempurna melakukan wudhu batin secara zahir maupun batin, maka dia sah untuk menghadap Allah melalui tatanan ritual ibadah sholat. Sesungguhnya ketika kita sholat itu menghadap kepada yang maha suci, Allahu Rabbul Jalil, Allah yang maha suci, maka hambanya itu ketika ingin menghadap kepadanya, Allah sucikan dirinya baik secara zahir maupun secara batin melalui ibadah tatanan wudhu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Tampak kilas ini yang saya gambarkan semoga menjadi manfaat dan ladang amal kebaikan kita untuk memperbaiki tatanan wudhu kita. Bang Iwan, cukup sampai sini. Mungkin saya buka pertanyaan kepada jemaah. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh tanya apa saja di luar dari materi ini tak apa. Dan lebih baiknya kita mengupas pertanyaan yang memang saya jabarkan. Silakan Bang Iwan, saya kembalikan waktunya ke Bang Iwan. Subhanallah, dahsyat sekali. Saya sejujurnya nih Ustadz Ayah Usman baru kali ini paham mengenai wudhu batin. Walaupun mungkin dahulu pernah dengar-dengar wudhu itu harus diresapkan dalam hati. Jadi ada yang sifatnya zahir, tapi juga sekaligus membersihkan hati. Bahwa kemudian narasinya adalah wudhu batin, jujur baru pertama kali dan sekaligus ini langsung mendapatkan uraiannya. Jadi secara pribadi, jazakallah, terima kasih banyak Ustadz. Ternyata juga itu ada dalam tulisan Syekh Imam siapa tadi Ustadz Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Siap, Alhamdulillah. Itu kitab yang menjelaskan tentang perjalanan hati. Syirat asrar rahasia perjalanan. Subhanallah, subhanallah. Kita mengundang ibu bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sambil menunggu ibu bapak dan sahabat mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Ayah Usman, boleh saya dahulu bertanya? Boleh banyak. Saya sejak beberapa waktu yang lalu berusaha ketika akan memulai wudhu, tentu saya berusaha untuk mengingat dan mencoba mengikuti aturan tata caranya. Tapi juga saya berusaha untuk meresapkan, ya Allah, saya akan menghadap Engkau nanti saya mulai berwudhu. Bolehkah saya membayangkan dan merasakan kebesaran Allah? Kalau secara zahir saya membayangkan betapa dunia ini luas sekali, galaksi yang tidak terhingga jumlahnya, juga jarak dunia yang luar biasa ratusan miliar tahun cahaya, bahkan banyak luas sekali, tidak terhingga lagi, dan Allah lebih besar dari itu. Bolehkah itu saya lakukan, Ustaz? Sejujurnya itu saya sering lakukan ketika mau berwudu, sehingga saya ingin merasakan diri saya kecil gitu, Ustaz. Boleh Bang Iwan, sah saja. Karena fokus syarat sahnya wudhu itu ada pada wudhu zahir. Kita mesti paham tata cara berwudhu melalui sesuai dengan syariat fikih. Kalau itu sudah dilakukan, lantas Abang Iwan membayangkan tentang kemahabesaran Allah, itu sah.
Bahkan ini yang dikatakan sebagai menyertai hati untuk mengakui akan kebesaran Allah. Itu sah saja. Karena sesungguhnya wudhu batin ini yang diajarkan oleh para salafus soleh, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Ini yang awalnya mereka membuat suatu tema yang ajaran tentang wudhu batin ini. Pada sesungguhnya hati itu terpaut mengingat kepada Allah. Yang Abang Iwan lakukan itu ketika berwudu membayangkan tentang kebesaran Allah, itu mempatkan hati. Sah saja Bang Iwan. Yang penting inti daripada wudu itu kita mesti sesuai dengan syariat fikih yang diajarkan. Ya. Itu Bang Iwan. Mengenai hati Abang Iwan membayangkan kebesaran Allah, itu sah saja. Bahkan itu akan membuat hati Bang Iwan itu lebih peka kepada kemahabesaran Allah. Hati itu sering membayangkan tentang kebesaran Allah. Dia akan peka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Contohnya, ketika Abang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka Abang akan menangis sendiri. Ini karena kepekaan yang dirasakan ketika berwudu. Itu pasti berdampak kepada keseluruhannya. Gitu Bang Iwan. Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ayah Usman. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Ustaz, selama ini saya hanya fokus terhadap wudhu zahir saja. Kalau penjelasan yang tadi Ustaz sampaikan mengenai wudhu batin berarti butuh waktu yang lebih lama lagi. Sementara saya seorang pekerja yang waktunya terbatas, Ustaz. Mohon bisa dijelaskan. Ya, maksudnya begini Bunda. Ketika kita tahu tata cara berwudu, semua yang kita lakukan sesuai dengan standarisasi syarat dan sahnya berwudu, setelah itu dilakukan sah. Namun Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-adalatu minasyaitan, wasyaitan aduwwun mubin. Tergesa-gesa, cepat-cepat itu ketika kita berwudu, sebagian daripada perbuatan syaitan. Dan setan itu jelas musuh kitanya. Maksud dari yang saya sampaikan tadi, Bunda, ketika Bunda terpepet dengan waktu. Jadi, mempersingkat wudunya itu, tapi tetap sesuai dengan standarisasi fikih. Contoh, kita tahu, untuk bersunnah berwudu itu, sunnahnya, mencuci 3 kali. Bunda ambil yang wajibnya 1 kali, itu sah. Namun, ketika Bunda berwudu dengan cukup mencuci 1 kali, hadirkan hatinya merasakan ketika tangannya itu dicuci. Agar senantiasa ibadahnya itu akan terasa pada hatinya. Ibadah yang dilakukan wudhu itu tanpa ada perasaan, maka sah-sah, tapi tidak berdampak pada hatinya. Kalau hatinya tak berdampak, maka secara otomatis tubuhnya pun tak berdampak baik. Sah wudhunya, sah. Tapi yang didapat cuma absahan saja, selesai melakukan tata cara saja. Jadi alangkah baiknya Bunda paham dulu tentang tata cara wudhu. Bunda ingin mempercepat cukup 1 kali basuhan. Ambil yang wajib maupun wudhu pun ada sunnah, ada wajib. Kalau Bunda terpepet dengan waktu, ambil yang wajibnya. Nggak usah kumur-kumur, nggak usah basuh hidung, langsung wajah, tangan. Langsung kita ambil kaki. Itu yang wajib-wajibnya saja. Sunnahnya tak usah dilakukan, tidak apa-apa. Sah juga. Yang perlu kita tekankan itu, berwudunya itu harus menyertai hati kita, agar senantiasa wudunya itu terasa walaupun cepat. Dalam arti cepat tidak tergesa-gesa. Gitu Bang Iwan. Subhanallah.
Jazakallah Ustadz Ayu Usman telah menjawab pertanyaan dari jamaah Majelis Cinta tadi dan juga terhadap pertanyaan saya tadi. Sekali lagi saya pribadi saya mengucap terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan lagi, barangkali yang terakhir Ustadz, mohon izin saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aya Usman. Berkali-kali ini saya wudhu sandak sholat. Tapi kenapa hati masih menyimpan rasa sakit terhadap orang yang menzalimi? Apa yang salah ya Ustadz? Cara berwudunya kah yang salah atau memang hati saya ini yang salah yang tidak bisa memaafkan orang tersebut? Mohon bisa berkenan untuk dijawab Ustadz. Ini sepertinya harus rapi Bang Iwan. Rapi wudhu. Jadi wudhu itu pun rapi. Rapi untuk hati yang sakit. Kenapa ketika seseorang berwudhu hatinya masih sakit? Jawabannya ada terletak pada hatinya itu. Dia ikhlas tidak ketika melakukan sesuatu ajaran Allah di berwudhu. Wudhu itu intinya ketika ingin melakukan sesuatu adalah hatinya mesti ikhlas. Ikhlas dalam segala hal. Kalau hatinya ikhlas, dia terbuka lebar. Ketika hatinya terbuka lebar, nuraninya akan bercahaya. Karena sesungguhnya semua ibadah itu kalau dilakukan tak ikhlas, hatinya tertutup. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Berwudu adalah toharo, mensucikan. Suci mensucikan dia. Baik secara zahir maupun secara batin. Kalau batinnya tak bersih, berarti ada yang salah dalam wudunya. Coba periksa kembali. Saya yakin di awalnya itu, kalau ada yang salah, berarti dia kurang ikhlas. Sebagaimana janji Allah, mukhlishina lahuddina hunafaun. Kalau engkau ikhlas, kata Allah, aku berikan kesempurnaan agama pada dirimu. Tuh. Semua ibadah kalau dilakukan ikhlas, Allah akan beri kesempurnaan di dalam dirinya, agama yang sempurna. Lahuddina hunafaun. Ibun, coba belajar memperbaiki hati dengan ikhlas, Bun. Bun, ketika kita dizolimi oleh seseorang, disakiti oleh seseorang, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Ketika seseorang menzalimi kita, menyakiti hati kita, Allah itu berkehendak orang yang menyakiti itu, Allah ambil kebaikannya masuk ke dalam diri kita. Orang yang menyakiti hati kita, sesungguhnya Allah yang berkehendak kepada kita mendatangkan ia agar menguji kekuatan hati kita. Sampai sejauh mana kesabaran engkau perbuat, wahai hamba. Sampai sejauh mana engkau bertawakal kepadaku ketika aku uji, wahai hamba. Namun kalau bunda, ayahanda berhasil melewati ujian hati, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa sih yang tak punya masalah? Hidup kita bertetangga, ada aja tetangga yang tak suka dengan itu. Hidup memang seperti itu. Itu semua ujian. Ujian hati. Ujian keimanan kita. Ujian kesabaran kita kepada Allah. Ujian takwaan kita agar senantiasa kita bertawakal kepada Allah. Kalau kita berhasil mengatasi itu semua, Allah akan berikan setiap permasalahan. Allah akan memberikan jawaban di setiap permasalahan kita. Min haitsu la yahtasib, dan Allah janji akan memberikan kita rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Hati ini kalau sakit, jangan ditaruh di hati, tapi upayakan dia keluar dari hati agar dia tidak bersarang di hati. Kalau kebencian sudah bersarang di hati, dia akan berkarat.
merusak. Sesungguhnya kebencian rasa itu adalah ujian bagi kita untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Kurang lebihnya seperti itu, Bang Iwan. Subhanallah. Jazakallah Ustaz Ayah Usman. Tentu saja terima kasih yang sebesar-besar kepada Ustadz Ayah Usman dari Jamaah Majelis Cinta, termasuk dari Ibu yang baru bertanya tadi, Ibu Lina, dan kemudian dari Pak Pasha tadi, Pak Pasha yang bertanya sebelumnya telah mengucapkan jazakallah kepada Ayah Usman. Ustadz, subhanallah, saya atas nama jamaah yang dirahmati Allah mengucapkan penghargaan terima kasih yang tidak bisa kami ungkap lewat kata-kata. Insya Allah, semoga kita bisa. Insya Allah, siap. Sebelum kita tutup, boleh kita mencoba terapi jantung lagi? Baik, agar silakan kajian siap. ini jantung kita akan sehat kembali. Iya. Sekali lagi, jika Ayah Usman bertanya apa kabar semuanya hadirin pada hari ini, maka jawab dengan lantang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Masya Allah. Bisa kita ikuti semua? Bagaimana ya? Siap-siap. Hadirin sekalian, fokus lihat ke saya. Hadirin semua, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Semoga sehat semua pada hari ini, Bang Iwan ya. Subhanallah, lengkap sekali. Disempurnakan dengan senam jantung lagi untuk menyehatkan zahir fisik kita. Semoga insya Allah ini bisa lebih menyehatkan ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta, supaya insya Allah kita segera bertemu lagi atas izin Allah, dengan izin Allah pada kesempatan akan datang dengan Ayah Usman lagi. Terima kasih Ayah Usman, Ustadz, atas perkenan berbagi ilmu pada kami kali ini. Mohon berkenan Ayah Usman untuk menutup dengan doa. Silakan, dengan hormat kami persilakan Ustadz. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kehidupan kita di dunia ini Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk dapat mentaati ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar di setiap permasalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita baik secara zahir maupun batin agar senantiasa kita dapat memperbaiki ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bi barakati wa bi mujizatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya ma'am. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika minal kufri wal fakri wa adzabil qabri. Rabbana ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin.
qayyum yarzuqu man yasha'u quwwah wa ufawwidu amrina ila Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tuffi fi taysyiri kulli 'asir. Fa inna taysyira kulli 'asir 'alaika yasir. Was'aluka al-yusra wal mu'afati fid dunya wal akhirah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fadlisani anil khata'i wan nisyani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinil Islam, ad-dinul haqqul mulaikil ukul. Rabbana taqabbal du'aana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad yurja li jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jaru alisan. Jikalau pedang lukai tubuh pasti ada obatkan dicari. Tapi jikalau lisan lukai hati, kemana obatkan dicari? Kurang lebihnya Ayah Usman mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah Ayah Usman, subhanallah. Segenap jamaah Majelis Cinta mengucapkan terima kasih yang tidak bisa kami uraikan lewat kata-kata kepada Pak Ustadz kita Andi Usman Taufan yang secara luar biasa telah menjelaskan makna wudu batin dan menjelaskan juga fadilah-fadilah wudu batin dan dalam hubungan dengan wudu zahir. Ibu, bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita rampungkan kajian online kita untuk edisi hari ini. Namun sebelum kita berpisah, saya ingin menyampaikan informasi bahwa insya Allah besok hari Selasa tanggal 19 November 2024, kajian kita akan diisi oleh Ustadz Yusuf Burhanuddin. Ustadz Yusuf Burhanuddin esok hari, sekali lagi Ustadz Yusuf Burhanuddin, beliau akan menyajikan tema The Power of Ikhlas. Nah, bagaimana? Apakah Anda siap? Ibu, bapak, sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja siap dan insya Allah kita akan dapatkan bekal yang luar biasa lagi insya Allah esok hari. Dan saya ingin menyampaikan juga bahwa infak dan sedekah yang telah ibu bapak sahabat salurkan tentu saja insya Allah akan bermanfaat. Tentu saja mohon berkenan untuk menyalurkannya ke rekening BSI yang sudah tertera di layar, nomornya 72914356607. Dan tentu saja juga informasi mengenai update tema dan jadwal Ustadz bisa Anda dapatkan dengan cara bergabung di grup WA dengan nomor yang juga telah ada di layar, yaitu saya ulangi lagi 0821 1812 8338. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dan mengucapkan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل